أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsani wa ashkuruhu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anastaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis yang agung ini, majelis yang membahas tentang ilmu-ilmu. Biasanya kita membahas tentang pengetahuan yang pokok, pengetahuan tentang akidah. Tapi khusus malam ini karena insya Allah sebentar lagi Ramadan. Ini insya Allah malam Kamis terakhir sebelum bulan Ramadan. Makanya kita isi sedikit sekilas dengan pembahasan tentang Ramadan. Kebetulan ini ada buku yang mungkin kami dapatkan, saya sama Mas Aryo ketika kami ngaji ke Ustadz Muslim Athari, beliau menerbitkan buku. Makanya daripada saya nyusun sendiri ya, ini sudah ada, tinggal fotokopi aja. Kita semoga ilmu beliau bermanfaat. Karena ini bukunya dan sistematis buku ini termasuk buku yang gampang dicerna. Beliau metodologi penyusunannya juga enak. Jadi judul, kemudian ada dalil-dalil, kemudian perkataan ulama. Jadi dibaca juga mudah dimengerti, insya Allah. Makanya mungkin malam ini nggak dibahas semuanya, tapi poin-poin pokoknya saja. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bahas. Beliau sebelum masuk ke pembahasan untuk biografi penyusun buku ini adalah beliau Ustadz Muslim Athari, itu adalah pengajar di Ponpes Ibnu Abbas Masaran Sragen sana. Beliau juga sering ngajar ke daerah sini. Dakwah beliau banyak, buku-buku yang beliau susun juga banyak. Insya Allah untuk membantu kaum muslimin di dalam memahami agama. Salah satunya buku ini, ya semoga menjadi jariah beliau. Makanya saya di sini sekedar menyampaikan saja. Dan ini buku ini tinggal baca sebenarnya. Insya Allah bisa masing-masing. Makanya dan hampir semua fikih-fikih Ramadan sudah yang ringkas, yang enggak. Bukan yang yang berat, insya Allah sudah dibahas di sini. Mungkin kita langsung ke halaman 13 saja. Jadi ke hukum puasa Ramadan, yang masalah macam-macam puasa sama makna, insya Allah semua sudah tahu kan ya. Kemudian hukum puasa Ramadan seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan kita sebelumnya. Dalam Islam, seorang tingkatan agama, ini kan ada Islam, di atasnya lagi iman, di atasnya lagi ihsan. Nah, Islam ini ada rukunnya, ada pondasi-pondasinya yang harus dikerjakan oleh semua kaum muslimin, yaitu syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, dan juga haji. Nah, berarti bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban semua kaum muslimin, yang di situ hukumnya wajib.
Seperti halnya dalil-dalil yang dijelaskan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman itu diwajibkan puasa. Kemudian di sini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa siyam Ramadan." Islam dibangun di atas 5 tiang. Tiang ini harus didirikan semuanya. Salah satu roboh, maka semua bangunannya roboh, yaitu bersaksi syahadat bahwasanya tidak ada ilah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa haji ke Baitullah dan juga puasa di bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kesepakatan semua ulama, puasa hukumnya wajib. Mengingkari kewajiban ini seperti yang dijelaskan sebelumnya di dalam pembahasan kita ketika membahas masalah akidah. Ketika seorang muslim mengingkari kewajiban puasa, berarti hukumnya kafir. Kalau dia nggak puasa karena kalah dengan hawa nafsunya, itu tidak otomatis dia kafir. Tapi kalau dia mengingkari, poso ora apa-apa, ora wajib kok. Nah, dia seperti itu berarti dia sudah keluar dari Islam. Dia mengingkari kewajiban puasa, hukumnya kafir. Kalau dia yakin bahwasanya puasa itu wajib, tapi dia kalah dengan hawa nafsunya, sehingga dia terjerumus tidak puasa, tapi tidak mengingkari kewajiban puasa, berarti tidak sampai kafir. Dia fasik, berarti dosa besar, dan itu qadanya susah. Kemudian keutamaan bulan Ramadan, itu bulan Ramadan telah dipilih oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan, jadi ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka, kemudian wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, wa sufidatis syayatin. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya pintu-pintu kebaikan Allah buka seluas-luasnya, kemudian pintu-pintu kejelekan Allah tutup serapat-rapatnya, dan setan-setan dibelenggu. Nah, di dalam ketika menjelaskan ini bukan berarti ketika setan dibelenggu itu enggak ada sama sekali kemaksiatan, bukan. Jadi setan-setan dibelenggu artinya dijelaskan di Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, jika dikatakan bagaimana kita bisa melihat berbagai keburukan dan kemaksiatan banyak terjadi di bulan Ramadan, seandainya setan-setan dibelenggu, hal ini tidak akan terjadi. Biasanya gitu. Loh, katanya setan-setan dibelenggu, tapi kok banyak sekali kita melihat kemaksiatan di bulan Ramadan. Maka jawabannya adalah mungkin bisa jadi keburukan dan kemaksiatan itu berkurang dari orang-orang yang berpuasa dengan puasanya. Orang-orang yang berpuasa mengurangi kemaksiatan di bulan itu, tapi yang nggak puasa tetap. Jadi orang yang berpuasa selama menjaga adab dan syarat-syaratnya, maka dia akan menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, biasanya seperti itu. Sehingga secara umum kemaksiatan berkurang, tapi bukan berarti hilang seluruhnya. Atau bisa jadi yang dibelenggu adalah setan-setan yang maradatis syayatin, setan-setan yang sangat jahat. Adapun yang bala tentaranya yang jin-jin yang biasa itu tetap berkeliaran. Atau juga setan di sini maknanya minal insi wal jin. Jadi termasuk ketika bosnya setan dibelenggu, tapi nafsunya itu ya mengarahkan kepada kejelekan, bisa.
tanpa gangguan setan sekalipun nafsunya sudah mengarahkan ke kejelekan, sehingga tetap dia melakukan kemaksiatan. Jadi bukan berarti kemaksiatan habis total juga enggak, tapi intinya Allah membuka pintu-pintu kebaikan tapi menutup semua pintu-pintu kejelekan dari orang yang berpuasa. Kemudian hikmah dan keutamaan puasa, setiap perintah Allah itu pasti ada hikmahnya, baik yang kita ngerti atau yang kita nggak ngerti. Nah, di antara keutamaan puasa yang besar adalah puasa itu memiliki pahala-pahala yang sangat besar, sebagaimana diterangkan oleh hadis Abu Hurairah di bawah ini. Kullu amali bin Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'ati dhi'fin. Tiap-tiap anak Adam itu amalannya dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 lipat, 700 kali. Seperti halnya satu kebaikan dilipatkan 10, kemudian satu kebaikan kalau kita sedekah seperti halnya dilipatkan 700 kali. Ila shaum, kecuali bulan puasa, kecuali orang yang berpuasa. Fa innahuli wa ana jazibi. Sesungguhnya orang berpuasa itu untukku Allah, dan Allah wa ana jazibi. Saya akan membalas sendiri dengan pahala-pahala tertentu. Karena yad'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli. Mereka orang-orang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Allah. Gini betul. Orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Allah. Makanya oleh karena itulah Allah membalas sendiri pahalanya tanpa hitungan, sesuai dengan kadar ketakwaan dia. Makanya lis-shaim farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi makanya oleh sebab itu, karena saking besarnya pahalanya orang yang berpuasa ini, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan besar, dua kesenangan yang Allah janjikan. Farhatun inda fitrihi, yang kesenangan yang pertama itu ketika dia sudah menahan seharian berpuasa, kemudian pas berbukanya itu Allah berikan rasa gembira, senang. Pas buka dulnya itu kan senang gitu. Allah memberikan kegembiraan. Kemudian kegembiraan yang kedua, ini puncaknya kegembiraan, yaitu ketika ketemu dengan Allah, karena membawa pahala yang sangat besar dari puasanya itu. Syaratnya yaitu tadi, dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya itu karena Allah, bukan elok-elok, bukan karena umumnya adate liyane ngono itu. Wis do poso aku tak yo melu poso, nek aku ra poso izin karo kancane, bukan seperti itu, tapi betul-betul ikhlas karena Allah, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena Allah. Kalau seperti itu, betul-betul Allah akan memberikan hikmah, memberikan pahala-pahala yang sangat besar yang tanpa hitungan. Kalau kita hitungan di luar bulan Ramadan, itu ada hitungannya. Satu kebaikan 10 dilipatkan 10 kali. Sedekah dilipatkan 700 kali. Kalau Ramadan, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu hitungannya. Makanya ini adalah suatu motivasi yang sangat besar bagi kita, agar kita betul-betul di samping kita beribadah kepada Allah, kita juga punya memperbanyak ibadah, karena di situ ada lipatan pahala yang di luar biasanya. Kita sholat di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan mungkin, tapi ketika kita sholat di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Kita nggak ngerti hitungannya, hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat juga mencatat sesuai hitungannya, sesuai dengan, tapi Allah nanti yang akan melipat gandakannya. Kemudian keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan itu banyak sekali. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban,
Ini tadi iman wahtisaban. Dua ini harus terpenuhi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari karena rasa iman, karena keimanan dia, keyakinan dia, keikhlasan dia, dan ihtisab. Ihtisab itu mencari pahala. Betul-betul dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, mencari pahala, mencari wajahnya Allah, mencari pahalanya Allah. Bukan karena dia diet, bukan karena dia isin karo kancane, bukan karena yang lain-lain. Betul-betul dia karena imanan wahtisaban. Maka pahalanya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan menghapuskan, mengangkat dosa-dosanya, dihapus dari buku catatan amalnya. Masya Allah. Betapa beruntungnya kita ketika besok menerima catatan amal dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan dihapus oleh Allah. Betapa beruntungnya kita bisa seperti itu. Betapa celakanya ketika kita bertemu dengan Allah, banyak di situ catatan kejelekan kita. Makanya termasuk keutamaan dari Allah adalah kita berpuasa betul-betul mencari wajahnya Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi oleh malaikat dihapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dihapus. Masya Allah. Kemudian an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kabair. Jadi sholat 5 waktu antara sholat satu dengan sholat yang lainnya, sholat subuh ke sholat duhur itu, kemudian sholat duhur ke sholat asar ke sholat maghrib, itu bisa menjadi pengampun dosa. Setelah sholat subuh dia melakukan dosa kecil, misalnya dosa kecil itu dosa yang hitungannya kecil ya, yang dia tanpa sadar, misalnya dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa hati misalnya. Dosa-dosa kecil itu kan dihapuskan oleh Allah. Kemudian antara Jumat ini dengan Jumat depannya itu juga menjadi penghapus dosa. Kalau Jumat sekarang ketemu Jumat besok lagi, itu dihapus dosanya oleh Allah. Juga Ramadan ini ketemu ke Ramadan berikutnya, itu juga menjadi penghapus dosa. Banyak sekali pintu-pintu ampunan dari Allah ketika dia betul-betul didasari dengan iman itu tadi. Tapi ada syaratnya, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa yang di situ hitungannya kecil. Kecuali kalau dosa itu levelnya kabair, dosa besar, dosa membunuh, dosa zina, dosa riba, dosa apalagi itu. Ada kalau ulama Ibnu Jauziyah itu sampai ada 70 dosa besar. Syirik terutama itu sampai meleburkan amal juga. Itu kalau dikerjakan itu nggak bisa diampuni dengan ini. Tapi kalau dosa-dosa yang levelnya masih di bawah itu, mungkin ya ngomong kasar dengan pandangan kita, melihat aurat tanpa sengaja, mungkin mendengarkan yang tidak seharusnya didengarkan, mengucapkan tidak seharusnya diucapkan, itu bisa diampuni dengan hal-hal ini. Paham ya? Jadi itulah keutamaan bulan Ramadan yang intinya selama kita itu betul-betul imanan wahtisaban, ini akan menjadi barometer kesuksesan kita. Kita masuk Ramadan sampai keluar Ramadan ini, makanya sampai ada hadis itu. Celaka bagi orang yang memasuki bulan Ramadan, keluar kok dosanya masih ada, itu termasuk orang yang celaka. Karena di situ selama bulan Ramadan itu adalah termasuk banyak sekali momen ampunannya itu banyak. Kok sampai tidak memanfaatkan, sampai di situ keluar bulan Ramadan dosanya tidak terhapuskan, itu sangat celaka dia. Malah nambah maksiatnya, Masya Allah. Makanya kita betul-betul kita jadikan momen Ramadan ini sebagai kalau bisa sebagai katrol itu. Jadi kalau amalan biasanya seperti ini, ya Ramadan ini kalau bisa ditingkatkan ini. Jadi betul-betul kita melewati Ramadan itu, seandainya kita lihat level kita itu bisa naik
catatan amal kita sudah penuh, mungkin derajat surganya bisa naik. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau memasuki Ramadan keluar lempeng biasa itu, berarti dia melewatkan sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai itu. Kemudian termasuk yang banyak sering terjadi polemik di tanah air kita, yaitu mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan. Ini biasanya selama kalau sini ada beberapa, kalau ulama itu sepakat, ulama zaman dulu, jadi kalau masuk Ramadan itu harus bisa lihat hilal dulu. Tapi datang belakangan ilmu hisab yaitu menghitung tentang perbintangan dan juga melihat dengan ilmu, dengan hitungan itu bisa menentukan derajat-derajat tentang bulan. Nah, ini kalau selama, kan ada dua metode di dalam hisab ini, di dalam ru'yah ini. Kalau ada yang wujudul hilal, ada yang imkanur ru'yah. Wujudul hilal itu selama dihitung bulan itu sudah di atas ufuk, entah berapapun derajatnya, maka dia sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau ya imkanur ru'yah itu ditetapkan, disepakati bahwasanya dulu itu kalau bulan di atas 2 derajat di atas ufuk itu baru terlihat, bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, ini mayoritas kaum muslimin di Indonesia menggunakan metode ini. Sebagian minoritas, ada sebagian kecil, sebagai organisasi di Indonesia ini menggunakan yang wujudul hilal. Kalau selama bulan ini letaknya di atas 3 derajat seperti yang sudah beberapa tahun belakangan ini, nggak akan terjadi perbedaan waktu masuk puasa dan Idul Fitri. Tapi kalau besok seandainya itu nanti bulan di bawah 2 derajat, wis kena geger. Yang satu mulai tanggal sekarang, satunya besok. Itu mesti. Makanya yang benar yang bagaimana ya? Kita harus menyesuaikan dengan perintah Nabi. Nabi memerintahkan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Meskipun oleh sebagian yang kecil tadi ru'yatul hilal, melihat hilal itu diartikan dengan melihat dengan ilmu. Tapi kita lihat hadisnya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 20 itu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian berpuasalah setelah melihat hilal. Selirit gitu ya. Ada bulan itu ketika sudah dilihat 1 Ramadan itu kelihatan. Kalian berpuasalah ketika melihat bulan itu, dan setelah besok nanti 30 mau masuk 1 Syawal juga harus melihat dulu. Lah fa in humiya, seandainya dimendungkan ki kudune malam ini lihat bulan terlihat misalnya. Ini baru tanggal antara 29, kan bulan Islam itu cuma ada 2, 29 dan juga 30. Ketika tanggal 29 Sya'ban, secara hitungan harusnya besok itu Ramadan. Mau dilihat kok, oh ternyata mendung, bulannya nggak kelihatan, ya wis disempurnakan menjadi 30. Jadi dilihat. Jadi Nabi mensyaratkan harus melihat dulu. Jadi nggak bisa dengan metode hisab tok, itu nggak bisa, harus pakai lihat. Makanya kan kita kalau melihat sidang isbat itu kan ada persaksian dari sana. Oh, dari Tanjung Kodok di sana sudah melihat hilal, dari Sukabumi sudah melihat hilal, dari Makassar sudah melihat hilal. Akhirnya sepakat ditetapkan besok 1 Ramadan, gitu kan biasanya. Nah, itulah metode yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika bulan ini terlihat, nggak seharusnya terlihat kok nggak terlihat karena mendung, makanya hitungannya disempurnakan menjadi 30. Itu berarti kan mengisyaratkan bahwasanya penetapan 1 Ramadan itu harus dengan melihat. Dan juga yang kedua, halaman 21, larangan tanpa ru'yatul hilal.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengawali dan mengakhiri puasa dengan ru'yatul hilal. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzakara Ramadan, menyebut Ramadan. Faqala, Nabi bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal. Kalian jangan berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarau, dan kalian jangan berbuka, maksudnya jangan menetapkan 1 Syawal sebelum melihat hilal. Fa in humiya alaikum faqdurulah. Ketika tanggal 29 Sya'ban ini mendung menggelayuti awan misalnya sampai bulan nggak terlihat yang seharusnya terlihat, ya sudah hitungannya dijadikan 30. Meskipun seandainya kita mungkin kemungkinan malam itu hilal terlihat, tapi karena mendung Nabi suruh menyempurnakan hitungannya menjadi 30 Sya'ban, baru besoknya lagi Ramadan. Jadi hadis ini jelas mengatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk ru'yatul hilal dan melarang untuk meninggalkan ru'yatul hilal. Kemudian halaman 23. Halaman 22 ini juga larangan berpuasa di hari syak. Jadi itu tadi, hari syak itu adalah hari yang di situ adalah ragu-ragu. Secara hitungan harusnya tanggal 29 Sya'ban itu hilal terlihat secara hitungan. Tapi ternyata mendung sehingga tidak terlihat. Jadi oleh Nabi diperintahkan untuk menyempurnakan menjadi hitungannya 30 hari. Sehingga 1 Ramadan besoknya lagi. Lah, 1 hari ini tanggal 30 Sya'ban ini Nabi melarang untuk berpuasa. Karena ini adalah hari syak, hari yang ragu-ragu, gitu. Dari Ansilah ibni Zufar qol, kunna inda Ammar bin Yasir fa utiya bisyatin musliyatin gitu. Jadi waktu itu kami berada dekat Ammar bin Yasir, itu seorang sahabat, maka beliau dihadiahkan sepotong kambing yang besar dan disuruh makanlah. Fakulu fataha ba'dzul qaum faqala ini shaim. Sebagian orang menyingkirkan dan mengatakan, "Oh, saya berpuasa." Maka Ammar mengatakan, faqala, maka berkata sapa Ammar, ini shaim. Faqala berkata sapa Ammar, man shamal yaumal ladzi yushakku fihi nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari yang orang ragu-ragu padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ammar bin Yasir seorang sahabat ketika saat itu ada makan-makan gitu kan, istilahnya dihidangkan makanan dan beliau menyuruh untuk makan. Tapi sebagian dari mereka tanggal 30 Sya'ban itu, 30 Sya'ban, ternyata ada sebagian mereka yang nggak mau makan. Oh, saya udah puasa kok, karena saya meyakini hari ini 1 Ramadan, meskipun tadi malam tidak terlihat hilal. Maka Ammar bin Yasir menegur dengan, kemudian siapa yang berhak menetapkan itu, yaitu yang berhak menetapkan hilal yaitu adalah pemerintah yang sah. Kalau zaman dulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 24 atas itu. An Ibnu Umar qol tara an-nas al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nas bisiyami. Orang-orang berusaha melihat hilal. Kemudian Ibnu Umar memberitahukan kepada Nabi bahwasanya aku telah melihat. Jadi yang menyaksikan 1 orang kemudian dilaporkan kepada penguasa. Maka oleh penguasa ditetapkan, oke, berarti besok berpuasa dengan persaksian Ibnu Umar itu. Makanya disitulah yang berhak menetapkan besok berpuasa atau tidak adalah pemerintah yang sah, bukan organisasi. Adapun umpama yang benar ditetapkan pemerintah itu benar, misalnya sudah berijtihad benar, ya alhamdulillah. Kalau salah ya bukan tanggungannya orang yang diserukan, istilahnya yang kita ngikutin
perintah ya sudah, nggak ada masalah. Seandainya yang ditetapkan itu keliru, yang salah yang nanggung yang memerintahkan. Nah, jadi sekilas ini yang biasa polemik yang ada sekitar kita, makanya kita mensikapinya juga dengan dalil. Kita jangan mensikapinya dengan fanatisme golongan, tapi kita mensikapi dengan dalil. Ya wis, aku ikut pemerintah aja, aku ikut yang sudah mereka berusaha dengan menerapkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga berijtihad dengan ijtihad mereka. Makanya kita mengikuti para ulama-ulama yang sudah menetapkan itu. Jadi nggak usah tapi insya Allah selama beberapa tahun ini insya Allah masih aman lah. Tapi mungkin nanti beberapa tahun kemudian nanti ada lagi, nanti mesti ada geseh lagi. Si yang sana sudah puasa, yang sini belum, yang sana sudah Idul Fitri, yang sini belum. Ya itu termasuk termasuk pecah belahnya umat Islam di situ. Padahal seharusnya ya disitulah syiar Islam, puasa itu seharusnya kaum muslimin bersatu. Tapi dari situlah dari ketidaksamaan ini menimbulkan mudarat sebenarnya. Makanya seharusnya kita hindari. Kemudian siapa yang wajib berpuasa? Ini juga para ulama sudah memerinci bahwasanya yang wajib berpuasa adalah halaman 28 itu yang pertama adalah dia seorang muslim. Seorang muslim. Seperti perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang iman, ya dia orang muslim. Seorang muslim. Orang kafir meskipun dia berpuasa, meskipun dia di syariatnya sekarang ini ada berpuasanya misalnya, ya Allah tidak akan menerimanya. Kemudian yang kedua, halaman 29 itu orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, dia juga sudah balik. Berakal dan balik. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathatin, anin naim hatta yastafid, wa anis sabi hatta yahtahlim, wa anil majnun hatta yaqil. Jadi pena pencatat amal itu diangkat, maksudnya itu tidak mencatat dari tiga orang. Orang yang tidur sampai dia bangun, berarti selama dia tidur itu catatan amal nggak jalan, diangkat. Meskipun dia tidur itu mungkin ngamplengi wong misalnya, nggak sadar, yang di situ nggak tercatat sebagai dosa. Kemudian anak kecil sampai dia balik itu dia sudah mimpi basah. Kalau patokannya kan itu baru setelah dia balik dicatat perbuatannya. Sebelum itu meskipun dia mungkin seandainya sampai membunuh sekalipun, dia masih belum tercatat amalnya. Kemudian orang yang gila itu juga nggak dicatat. Jadi wong edan kok ora salat, ora poso, ya ora apa-apa, nggak dicatat amalnya. Sampai dia sadar kembali baru oleh malaikat dicatat amalnya. Makanya kalau ada orang gila dia nggak dicatat kok sampai dihormati, sampai nemen-nemen ya itu jane sing edan iki sing endi jane. Sampai diambungi, diciumi, dijaluki donga itu Masya Allah. Juga salah satu poin tambahan itu para sahabat dulu itu juga melatih para anak-anak ini untuk berpuasa. Nanti walaupun anak kecil itu belum balik, masih mumayyiz gitu. Sudah mumayyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Sekitar umur 6-7 tahun itu sudah seharusnya diajak untuk puasa. Seperti halnya yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam hadis di bawah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Rubai binti Muawid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadatan Asyura ila Qural Ansar. Jadi di waktu pagi hari Asyura Nabi
Muhammad SAW mengutus orang menuju desa-desa Ansor di sekitar kota Madinah. Alladhi memberikan pengumuman, man kana asbaha shaiman falyutimma shaumuhu wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Isi pengumumannya, barang siapa yang pagi ini sudah berpuasa maka dia hendaknya menyempurnakan puasanya, dan barang siapa yang tidak berpuasa hendaknya dia berpuasa di sisa hari ini. Fakunna ba'da dzalik nasumuhu wa nusawwimu sibyanana as-sighara minhum insyaallah. Jadi setelah itu kami biasa berpuasa Asyura, dan insya Allah kami memerintahkan sebagian anak-anak kami yang kecil untuk berpuasa. Dulu sebelum disyariatkan puasa Ramadan itu, ketika Nabi pindah ke Madinah pertama kali itu kan mereka melihat orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Syura. Makanya kenapa kalian berpuasa? Ini adalah hari kemenangan kami ketika menyelamatkan kami, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Makanya berarti ini yang kami lebih berhak berpuasa. Makanya Nabi memerintahkan kaum muslimin saat itu untuk berpuasa tanggal 10 Syura. Dan waktu itu sehingga kewajiban pertama kaum muslimin puasa adalah puasa Asyura sebelum Ramadan. Jadi makanya ada pengumuman itu untuk memerintahkan untuk kaum muslimin untuk berpuasa Asyura. Dan kemudian di sini ada tambahan dari periwayat, fanadhabu ilal masjid wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihn fa idza baka ahaduhum ala ta'am a'tainaha iyyah indal iftar. Jadi kemudian kami ke masjid, kami buat mainan dari wol untuk mereka, untuk anak-anak itu. Anak-anak diajak poso itu kan dia termasuk hari yang berat kan. Kemudian kalau sampai mereka itu salah satu menangis, maka kami memberikan mainan itu agar mengalihkan perhatian mereka sampai waktunya berbuka. Jadi para sahabat dulu mendidik anak-anak mereka yang masih 7 tahun, 6 tahun itu untuk puasa Ramadan. Jadi kita juga seharusnya seperti itu, mendidik mulai anak-anak sejak kecil berpuasa Ramadan. Sebelum nanti ketika sudah balik itu sudah harus betul-betul berpuasa. Kemudian mampu nanti penjelasannya di belakang, siapa yang mampu dan siapa yang mendapatkan rukhsah. Kemudian yang berwajib puasa adalah orang yang wanita yang bersih dari haid dan nifas. Ini juga yang berwajib untuk berpuasa. Nah, ini halaman 34 ini. Ada orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak puasa. Dengan rahmatnya yang sangat luas, Allah Ta'ala juga memberikan rukhsah kepada sebagian hambanya untuk tidak berpuasa. Orang-orang yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, kemudian mereka tidak berpuasa, maka ada 2 golongan, yaitu berkewajiban membayar fidyah, yaitu yang jadi boleh tidak puasa dengan membayar fidyah. Jadi tidak ganti di hari lain. Yang pertama adalah orang tua yang di situ sudah sudah berat untuk melakukan puasa. Jadi selama orang tua ini umurnya mungkin 60 tahun ke atas, yang di situ masih kuat berpuasa, hendaknya dia berpuasa. Tetap kewajiban puasa. Tapi kalau sudah dicoba nggak kuat, ya mau gimana lagi, orang umur itu terbatas. Makanya agama ini termasuk mudah. Ketika sudah nggak kuat puasa, ya wes nggak usah puasa, tapi setiap hari membayar memberi makan 1 orang miskin. Itu namanya fidyah. Kemudian yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Sakit yang sudah sakitnya itu secara vonis kedokteran itu kemungkinan sembuhnya susah. Ya sudah, kalau sudah sakit yang jenis seperti ini, nggak mungkin dia qadha nanti setelah sembuh, kan nggak mungkin. Makanya boleh dia meninggalkan puasa Ramadan tapi membayar fidyah. Tapi kalau selama dia masih sakit yang memungkinkan untuk sembuh, ya harus
harus mengqadha mengganti di hari yang lain. Juga termasuk wanita hamil dan menyusui. Di situ ada silang pendapat di sini. Tapi intinya yang rajih insyaallah Allah ta'ala, kalau di situ ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di sini pembahasannya. Ada yang berarti kalau wanita hamil yang menyusui ini boleh membayar fidyah tok, boleh qadha tok, atau juga ada yang mensyaratkan harus bayar fidyah sama qadha. Tapi yang rajih insyaallah adalah yang paling kuat adalah membayar fidyah. Boleh orang wanita hamil dan wanita yang menyusui kalau dikhawatirkan dia tidak kuat berpuasa, boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Ini pendapat yang kuat. Karena perkataan Abdullah bin Abbas. Perkataan Abdullah bin Abbas yang ini halaman 37 itu. Wasabata li syekh kabir wal ajuz kabir idza kana la tutiqani shaum wal hubala wal murdi'i idza khafata aftarata wa at'amata kulla yaumin miskinan. Jadi termasuk orang-orang yang sudah tua, perempuan-perempuan yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa itu boleh bayar fidyah. Demikian juga wanita hamil dan wanita menyusui jika keduanya khawatir ketika berpuasa memudoroti bayinya. Tapi kalau mungkin sekarang ada susu formula dan lain sebagainya yang bisa ibu ini merasa aman terhadap bayinya, ya nggak apa-apa, puasa ya boleh. Tapi seandainya dia khawatir, betul-betul khawatir nanti membahayakan kesehatannya janinnya ini atau bayinya yang sedang dia susui, boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Kemudian itu tadi membayar fidyah. Kemudian yang berkewajiban qadha itu boleh dia tidak berpuasa. Yang pertama yaitu musafir. Musafir itu boleh tidak berpuasa. Musafir itu dia bepergian keluar kota, ada yang mensyaratkan harus sekian kilometer dari rumahnya. Ada yang penting wis metu ngomah, keluar kota ya berarti hitungannya musafir itu. Saka Solo nang Gemolong misalnya. Tapi yang benar ya, minimal ya ada yang 80 kilo atau 90 kilo itu baru dihitung musafir itu. Kemudian orang yang sakit yang masih ada kemungkinan sembuh itu juga nanti ketika sembuh harus membayar puasa yang dia tinggalkan. Ini ada catatan halaman 40 itu. Pekerja berat juga harus berpuasa. Soalnya ada beberapa orang yang berfatwa bahwasanya orang yang dia bekerja berat itu boleh tidak berpuasa kalau memang dikhawatirkan dengan mengganggu pekerjaannya. Sehingga yus, orang itu saenake dhewe, aku lah dan tukang abot gitu terus ora poso. Aku akhirnya kategorinya itu ambigu. Jadi dia membuat kategori seakan mengkategorikan dirinya berat, pekerjaan berat sehingga dia tidak berpuasa. Tapi yang benar padahal dalilnya itu nggak ada yang seperti itu, nggak ada dalilnya bahwasanya orang bekerja berat itu boleh meninggal puasa, nggak ada. Zaman Nabi dulu mereka juga berkebun, juga pada bekerja berat juga banyak, dan tidak ada satupun riwayat mengatakan Nabi memberikan rukhsah kepada mereka. Yang ada rukhsah adalah orang yang di situ musafir, dia sedang sakit, itu ya diberikan rukhsah. Tapi kalau orang bekerja dengan mungkin pekerjaan berat, ya tetap dia harus berpuasa selama dia kuat. Kalau mau dicoba dia kerja setengah hari semaput misalnya, itu berarti dia termasuk sakit kan, berarti dia boleh berbuka kalau memang dia nggak kuat dengan seperti itu. Kemudian rukun puasa itu ada mungkin sekilas saja ya. Yang pertama adalah niat. Jadi niat ini yang penting dia niat. Adapun niat itu kan tempatnya di hati. Jadi tidak disyariatkan harus dilafadzkan. Tapi niat ini harus diniatkan malam harinya atau sebelum dia berpuasa. Harus niat.
Jadi nggak boleh kok kita niat setelah masuk subuh baru niat Ramadan, itu tidak boleh. Karena apa namanya? Syaratnya puasa Ramadan adalah dia harus berniat sebelumnya. Seperti halnya halaman 42 ini. Halaman 42 yang atas. An Hafsah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka dia tidak ada puasa. Maksudnya puasanya tidak sah. Tapi niat ini sekedar niat, kita tetapkan dalam hati. Cukup, sudah. Tidak perlu kita ucapkan dengan perkataan. Meskipun statusnya sama aja. Diucapkan misalnya niat itu kan misalnya aku arep lunga nang pasar. Kita ucapkan. Kalau kita menengaji, kita diem aja, tahu-tahu kita ke pasar. Itu kan sama aja toh. Berarti kita sama-sama kita tetapkan di hati kita ada niatan. Sebenarnya dua-duanya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita ngomong berarti kalau yang tidak dilafadzkan itu dia nggak niat, itu yang penting kita tetapkan dalam hati, kita niat besok puasa sudah cukup. Kita sahur kan berarti kan ada niat, wis cukup sebenarnya. Oh dia bangun untuk sahur itu berarti niat untuk puasa sudah cukup, nggak perlu untuk dilafadzkan. Seandainya dilafadzkan juga boleh selama tidak mengharuskan. Kalau saya tidak melafadzkan berarti niat saya tidak sempurna. Ini ya, tidak ada yang seperti itu. Bahkan kita kalau ucapan imam-imam dari madhab Syafi'i sekalipun itu tidak ada yang mensyaratkan untuk melafadzkan niat, itu tidak ada. Seperti Imam Nawawi, termasuk mbahnya madhab Syafi'i kan ini juga beliau mengatakan halaman 42 la yasihus shaum illa binniyah wa muhalluhal qalb wa la yashrutul nutku bila khilaf. Jadi letaknya niat itu di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Dan para ulama nggak ada selisih sedikit pun. Jadi dari madhab Syafi'i sekalipun juga tidak ada satupun yang mensyaratkan harus melafadzkan niat. Tapi seandainya niat dilafadzkan boleh apa enggak? Boleh, selama tidak dia mewajibkan. Pokoknya harus melafadzkan niat. Kalau enggak berarti niat saya enggak sempurna, itu enggak boleh kalau itu. Tapi kalau dia cuma melafadzkan ya nawaitu somagotin misalnya, dia meniat agar betul-betul menetap di dalam hatinya, ya enggak ada masalah. Tapi kalau dia mewajibkan dirinya misalnya harus seperti itu, kalau enggak seperti itu berarti puasanya enggak sah misalnya, sampai seperti itu ya, itu malah enggak boleh, malah bid'ah gitu. Tapi kalau dia cuma sekedar niat tok dengan diucapkan ya enggak masalah. Mau enggak diucapkan juga enggak masalah. Kemudian rukun yang kedua adalah imsak. Imsak adalah menahan diri. Jadi ya puasanya ini maksudnya, bukan waktu imsak, bukan waktu imsak yang 10 menit sebelum adzan, bukan. Imsak adalah menahan diri. Maksudnya menahan diri dari semua pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi dua rukun ini, niat dan juga menahan diri puasanya itu. Juga ada pembatal-pembatalnya puasa. Puasa itu juga memiliki pembatal-pembatal. Yang pertama adalah halaman 44 itu, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian halaman 45 itu mubasyarah, hubungan suami istri, itu juga menjadi pembatal puasa. Kalau malamnya setelah buka puasa monggo, tapi kalau selama puasa setelah terbit fajar sampai terbenamnya matahari juga itu tidak boleh. Kemudian halaman 48 sengaja muntah itu juga tidak boleh, itu membatalkan puasa. Kemudian membatalkan niat juga tidak boleh, karena niat itu berarti harus mulai dari awal sampai akhir. Di tengah-tengah kok dia niatnya batal, wis aku kok koyone ngerti es teh kok kowe nak tenan, terus wis tak ngombe wae, berarti dia membatalkan puasa ini, membatalkan niat puasa. Yo sak ngombene barang itu juga membatalkan. Terus wanita, kalau ada wanita itu ketika datang haid atau nifas, pas 5 menit sebelum adzan ya tetap
itu membatalkan puasanya meskipun sudah tinggal 1 jam atau 30 menit misalnya sebelum adzan jebol ya sudah, berarti batal puasanya. Kemudian adalah puasa yang sangat ibadah yang sangat agung yang harus betul-betul kita mempersiapkan diri mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita betul-betul menahan diri imanan wahtisaban, mencari dengan berlandaskan keimanan dan mencari pahala. Di situ ada lipatan-lipatan pahala yang luar biasa dan kita menjauhi segala pembatal-pembatal puasa, termasuk yang membatalkan pahala puasa itu. Nah, termasuk halaman 59 itu ada beberapa perkara yang di situ tidak boleh dilakukan, yaitu seperti halnya lagun dan rofas. Jadi perbuatan lagun itu adalah perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Rofat adalah perkataan yang tidak pantas untuk didengarkan. Kita harus tinggalkan semuanya itu. Kemudian bertengkar dan lain sebagainya, menipu, berbuat bodoh, segala kemaksiatan harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Ini adalah perkara-perkara yang harus kita tinggalkan selama bulan Ramadan. Ada satu poin lagi yang mungkin di situ saya mungkin tidak sependapat dengan penulis ini, halaman 55. Ini halaman 57. Halaman 57, apa yang dilakukan saat makan sahur lalu mendengar adzan subuh? Menurut penulis di sini, beliau mengetengahkan dalil-dalil bahwasanya ketika kalian mendengar azan sedangkan makanan masih di tangannya, maka janganlah ia meletakkan, ia melesaikan. Jadi kalau menurut penulis di sini, ketika sudah dia sedang makan, di tengah-tengah makan kok dengar azan, itu boleh meneruskan makannya sampai dia selesai dan juga minum. Dia dengan mengetengahkan dalil-dalil ini. Tapi saya sendiri mungkin kurang setuju, karena ini kan ada perbedaan beberapa ulama. Karena di situ azan itu waktu zaman Nabi itu kan ada azan sahur, ada azan subuh. Tapi kalau betul-betul adzan subuh sudah dikumandangkan, itu sudah betul-betul nggak boleh sama sekali makan minum. Ketika sudah ngemplok ya harus dimutahkan. Itu menurut pendapat yang kuat menurut sebagian ulama. Karena dalil dalam Al-Qur'an kan jelas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal fajr. Kalian makanlah dan minumlah sampai terbit fajar. Sampai ketika fajar subuh sudah betul-betul jelas dikumandangkan adzan subuh, maka harus ditinggalkan. Kecuali kalau dia nggak yakin, wah ini imamnya suka ngadani subuh kecepatan gitu. Ya nggak apa-apa, diteruskan. Kalau dia betul-betul yakin ini sing adzan subuh kecepatan, ya teruskan makan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia yakin betul adzannya sudah pas, dia harus tinggalkan makan minumnya itu. Ngoten nggih. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Nanti yang sisanya dibaca sendiri, tapi secara garis besar adalah buku ini mudah untuk dicerna insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang